Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam acara doa terobosan Jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Bersama saya Pendeta Mark Sonit dari Langwan. Akan bersama-sama saudara dalam ibadah ini. Saya mengajak kita akan menyembah Tuhan bersama-sama lewat satu pujian kasih-Mu karyamu nyata dalamku. Dalam tangan
karyamu, kasih karyamu nyata dalamku, kau pegang hidupku dalam tangan, darahmu salinmu tebus hidupku, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Oh kasih karyamu nyata dalammu. Mari bersama kita nyanyi. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darahmu salinmu tebus hidupku, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Oh haleluya. Oh
sembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya Yesus. Ibadah ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ibadah live streaming ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami terhubung dengan sorga, Tuhan terhubung dengan kami di bumi. Kami menyatu dalam hadirat Tuhan, bersama hadirat-Mu ya Yesus. Kami yakin Engkau hadir bersama-sama kami dalam ibadah terobosan ini Tuhan. Kami menerobos hal-hal yang mustahil dan tidak mau menyerah pada keadaan-keadaan kami. Kami mau terus bergerak Tuhan. Kami mau naik ke gunungnya Tuhan. Kami mau mencapai Tuhan karena Tuhan sudah mencapai kami. Kami terus berlari Tuhan, agar roh kami semakin strong, roh kami semakin kuat. Kami bertambah-tambah menjadi dewasa di dalam Engkau. Percaya memberkati acara ini ya Tuhan. Memberkati semua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli soalan yang kita hadapi. Peduli persoalan yang kita
alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Harapanku, harapanku di dalammu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amanah. Harapanku di dalammu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amanah. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sedia memberkati kami, sedia memberkati jemaat Tuhan, para pemirsa yang mengikuti acara ini Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara pada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biar hamba bicara bukan atas kepentingan hamba-Mu, bukan atas agenda hamba-Mu, tapi atas kehendak-Mu, kepentingan-Mu, agenda-Mu yang hamba sampaikan pada jemaat-jemaat, saudara-saudara yang mendengarkan firman pada hari ini. Kami mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam saudara-saudara. Saya berharap saudara tetap strong dan akurat. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mau dikalahkan, jangan pernah hilang pengharapan, jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Saya dan saudara adalah milik dari Tuhan Yesus dan tidak ada satupun yang dapat menggagalkan kita. Tuhan berkehendak kita diberkati, Tuhan berkehendak yang sakit disembuhkan, Tuhan punya kerinduan yang lemah jadi kuat, saudara-saudara yang bingung, bimbang memiliki ketetapan hati. Jadi saudara-saudara, malam ini saya ingin berbagi dengan satu pembacaan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 ya. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Saudara-saudara, kita mesti tetap kuat, jangan pernah menyerah ya. Kita tetap kuat karena kekuatan kita bukan oleh gagah kita sendiri, bukan oleh kemampuan kita sendiri, tetapi oleh Roh Tuhan kita kuat. Jangan biarkan dirimu galau, jangan biarkan hatimu kosong, jangan hidupmu menyerah begitu saja, tapi engkau tetap terus maju, karena roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ibrani 10 ayat 25, sama-sama saudara-saudara di rumah dan saya membacakan ayat ini. Ibrani 10 ayat 25, sama-sama 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini saudara sangat familiar. Kita sudah beberapa kali membaca Ibrani 10 ayat 25. Janganlah
kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pada kesempatan yang lalu, saudara sudah mengikuti pesan firman ini bahwa ibadah yang alkitabiah itu fokusnya adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita datang ibadah saudara bisa secara personal, pribadi, dan bisa secara korporat atau komunal, secara bersama, fellowship. Jadi ibadah itu bisa pribadi, kemudian secara fellowship atau komunal atau komunitas. Nah, saudara-saudara yang biasa ibadah pribadi, tentu akan otomatis saudara akan berkerinduan ibadah bersama. Tapi saudara yang selalu ibadah bersama, kadang tidak punya ibadah pribadi. Tidak ada doa pribadi, maksudnya tidak baca firman secara pribadi. Tapi Alkitab mengisyaratkan pada kita bahwa kita, saudara, secara pribadi adalah bait Allah. Dan komunitas gereja kita adalah bait Allah. Bait atau rumah Allah, tempat kediaman Allah. Jadi secara pribadi kita adalah bait Allah. Kita doa sendiri, kita di rumah sendiri, kita menghadirkan Tuhan lewat tubuh kita, hidup kita. Kemudian kita bertemu beribadah, itu Ibrani 10 ayat 25 jelas. Jangan menjauhkan diri ya. Jangan menjauhkan diri karena ini merupakan ketetapan Tuhan supaya kita menjadi satu kesatuan sebagai rumah Allah. Jadi rumah Allah, dia tidak hanya mau tinggal pada pribadi-pribadi saja, tapi ia mau tinggal kepada perkumpulan, fellowship, ya, kebersamaan. Pada konteks kita sekarang di tahun 2020, nah ini belum pernah terjadi dalam sejarah kita harus dengan hikmat menjalankan ibadah. Nah, kalau bagi saya ibadah online dan offline ya, itu bukan persoalan, itu cuma soal metode. Tetapi kita secara pribadi dan secara korporat, secara bersama tetap ibadah karena kita live streaming bertemu walaupun tidak tatap muka, tetapi roh kita bersama-sama. Roh kita menyatu, roh kita berfellowship. Sebabnya saya tidak ingin tidak capek-capek berusaha melayani jemaat dengan metode bisa berubah-ubah ya. Metode bisa lewat live streaming, FB, bisa YouTube, bisa Zoom, bisa tatap muka langsung, bisa konseling, bisa kita ada perjamuan kasih, perjamuan kudus. Ya intinya ibadah itu menyangkut pribadi kita dan kemudian menyangkut fellowship, kebersamaan. Kalau saudara biasa ibadah pribadi, maka saudara tidak boleh lupa bahwa ibadah bersama itu adalah perintah Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati. Saya mendapati saudara pesan di Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini Ibrani penerimanya adalah orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang terdiaspora atau tersebar di luar Palestina, di Asia kecil, di Turki, di Eropa, di daerah Mesir, Afrika. Mereka terdiaspora dan ini surat dikirimkan pada mereka. Jangan jauhkan diri. Nah, orang Israel punya bait Allah di Yerusalem. Tapi di tiap-tiap kota ada sinagog. Sinagog adalah tempat ibadah khusus orang Yahudi. Nah, orang-orang Kristen juga memiliki pola yang sama. Nah, tapi kita tidak memiliki istilahnya tanah suci lagi dalam pengertian Tuhan hanya ada di satu lokasi. Tuhan ada di mana-mana. Nah, sekarang Tuhan lewat penulis kitab Ibrani menyampaikan kepada saudara dan saya bagaimana ibadah itu adalah sesuatu yang sangat berarti, bermakna bagi Tuhan. Saya bilang tadi bahwa ibadah baik pribadi maupun secara fellowship bersama, poin yang pertama adalah fokusnya adalah Yesus. Katakan bersama saya, fokusnya adalah Yesus. Haleluya. Nah, fokusnya adalah Yesus. Kita datang bukan untuk sekedar bertemu teman. Kita tidak sekedar datang bertemu pendeta, gembala, tapi kita datang bertemu Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak ada di rumah? Ada. Tapi Tuhan memerintahkan kita untuk berkumpul
dalam konteks tertentu kita tetap menggunakan ya namanya prosedur atau protokol kesehatan yang sudah diatur demi kebaikan kita, dan ini diperlukan hikmah ya. Dan saya percaya ini tidak merubah esensi ibadah pribadi dan ibadah bersama disertai dengan disiplin protokol kesehatan. Tetapi tidak boleh saudara lupa bahwa ayat ini bilang ini berlaku di zaman 2000 tahun yang lalu, di 10 tahun yang lalu, di tahun yang lalu, bahkan tahun ini. Prinsip-prinsip ini harus kita pegang. Perintah tentang ibadah secara korporat, secara bersama, secara fellowship di ayat ini adalah yang pertama, jangan menjauhkan diri ya. Jangan menjauhkan diri. Katakan bersama, jangan menjauhkan diri. Nah, orang dapat tidak ada dalam ibadah bersama oleh karena beberapa alasan yang dapat diterima. Dia sedang bepergian misalnya, atau dia sedang sakit dan tidak bisa oleh alasan medis, tidak bisa oleh karena dia ada tugas diutus oleh gereja, pelayanan kemana begitu. Tetapi dalam kondisi yang normal, yang saudara-saudara tidak ada atau alasan yang sangat masuk akal, maka di sini ayat ini bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah perintah. Saudara, orang menjauhkan diri seperti anak terhilang. Anak terhilang itu dia bukan saja mengambil harta bagian dari ayahnya, tapi dia pergi menjauh ya. Pergi menjauh. Ini pergi menjauh itu berbahaya. Masih ingat bahwa iblis berjalan keliling 1 Petrus 5 ayat 8, dia berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelan oleh iblis sudah pasti mereka yang jauh dari kumpulan. Jauh kalau seperti tentara, terpisah dari kesatuannya. Atau seperti pemain bola kaki, dia pemain tapi tidak punya kesebelasan. Atau seperti murid tapi dia tidak punya kelas ya. Atau seperti domba tapi dia tidak punya kandang. Nah, saudara-saudara, atau seperti anak tetapi tidak punya rumah, atau anak jalanan ya. Menjauhkan diri memang ada banyak alasan yang bisa diciptakan oleh orang tertentu, tetapi kita jemaat ada pada kondisi, saya percaya saudara, pada kondisi di mana kita kadang-kadang kita sakit pun kita berusaha ya. Sakit yang masih bisa ditolerir, sebab kalau sakit yang lain-lain mungkin ada kebijaksanaan khusus, saudara harus tinggal di rumah dan lain-lain. Tapi intinya Tuhan bilang jangan menjauhkan diri. Menjauhkan diri adalah sebuah tindakan aktif dari kita. Ya, tindakan aktif dari kita berbeda ketika kita berusaha tapi tidak berdaya. Dengan mereka yang punya kesempatan tapi tidak berusaha, ya beda ya. Kita punya waktu tapi tidak menggunakannya. Kita punya kesempatan tapi tidak memanfaatkannya. Kita punya transportasi, kita tidak punya halangan, kita lagi sehat, kemudian kita menjauhkan diri. Saudara, di ayat 26, Ibrani 10 ayat 26, coba saudara lihat di situ ada tulis begini ya. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi ayat ini cuma bersebelahan ya. Ayat 25, jangan kita menjauhkan diri. Di ayat 26, sebab kalau kita sengaja berbuat dosa, jadi kalau ini kan satu konteks, satu alur. Dulu aslinya Alkitab itu tidak pakai nomor, tidak pakai ayat, tidak pakai pasal, tidak pakai nomor. Jadi ini satu tulisan yang sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia ya. Jadi sebab jika kita sengaja, nah kata sengaja itu penting ya. Sengaja, ada orang tidak sengaja karena memang dia sakit ya. Karena memang dia ada dalam satu kondisi memang tidak bisa karena alasan yang
sangat masuk akal. Dia berada di misalnya di perjalanan, kemudian dia terhalang, waktunya ibadah dia masih ada di perjalanan, ya. Jadi kalau kita sengaja, ini persoalan sengaja. Sengaja itu artinya kita sudah tahu, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kebenaran itu apa? Bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita tahu kebenaran itu toh. Kemudian kita tahu bahwa kalau kita ibadah, roti kita diberkati, air minuman kita diberkati. Kemudian cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi ketika ada perintah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, kemudian ada orang sengaja, maka sengaja itu masuk kategori dosa, ya. Sudah ada ayat yang mengatakan sudah tahu tapi tidak melakukan, itu masuk dosa. Jadi saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, mengingatkan kita bahwa kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, kemudian menjauhkan diri ini adalah sebuah kesengajaan, ya, sebuah kesengajaan, maka ini adalah akibatnya adalah sebuah dosa. Halo Bapak Ibu Saudara, menjauhkan diri jika sengaja, maka itu adalah sebuah dosa. Saya percaya firman ini saudara tangkap bahwa perintah Tuhan soal pentingnya sebuah ibadah, yang pertama Tuhan bilang jangan menjauhkan diri. Saudara-saudara, orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah memiliki tingkat kematangan tertentu, mereka bisa menggunakan hati nurani mereka untuk memeriksa, saya tidak ibadah kali ini salah atau tidak. Dia pasti bisa membedakan, ini saya salah ini. Kenapa? Saya sengaja tidak ibadah, atau saya sengaja mencari alasan, atau sebenarnya saya boleh tapi saya lebih suka tidak ibadah. Itu sengaja. Nah, kata sengaja ini penting, saudara, ya. Tuhan itu mengampuni semua kesalahan, tapi apabila telah menjadi kebiasaan, lihat di ayat 25 tadi kan, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi karena sengaja itu sudah jadi kebiasaan, ingat saudara-saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memerhatikan. Tuhan yang perhatikan, karena untuk keselamatan kita satu poin yang dia perhatikan adalah kesetiaan. Kesetiaan, katakan kesetiaan. Ibadah itu dinilai oleh Tuhan melalui satu poin. Kalau saudara lihat di Wahyu pasal 11, ibadah akan diukur oleh Tuhan. Ibadah akan, istilahnya akan ditera kalau seperti timbangan. Akan diperiksa kembali kualitinya. Jadi saudara menjauhkan diri itu kaitannya dengan setia. Setia adalah sesuatu sifat, dan sifat Allah adalah Allah itu setia. Nah, dia pengen kita setia. Dalam kondisi tertentu, saya tentunya memaklumi jika seseorang dalam keadaan tak berdaya, tidak bisa ibadah, ya kita manusia memiliki kendala-kendala yang kita sendiri di luar kemampuan kita tidak berdaya. Tapi ada saat-saat tertentu bahwa sebenarnya kita bisa, tapi kita lebih cenderung kepada tidak. Lebih cenderung kepada menciptakan sebuah alasan yang sebenarnya alasan itu kalau kita sisihkan tidak masalah. Tapi karena ini diperlukan sebuah komitmen kesetiaan. Setia itu adalah
Ya kalau saya pakai harafiahnya, setia itu setiap acara ada, kira-kira begitu ya. Tapi kita tidak boleh kaku ya, karena ada orang terhalang karena memang tidak bisa. Tapi ayat ini bilang, apapun jangan menjauhkan diri. Karena menjauhkan diri ada hubungan dengan, saya bilang tadi, ada domba yang terhilang, domba yang tersesat. Domba bisa terhilang karena dia menjauhkan diri. Domba bisa terhilang. Saya lihat ada berapa banyak orang, minta maaf ya, awal-awal ikut Tuhan begitu setia, begitu rajin ibadah, begitu bersemangat. Orang pakai istilah cinta mula-mula. Menurut saya, bahwa cinta mula-mula itu sebenarnya harus dari mula sampai akhir sama. Tidak ada istilah cinta mula-mula. Karena kita punya cinta kepada Tuhan tidak boleh berubah. Jadi menjauhkan diri itu sama seperti domba jalan sendiri. Anak terhilang pergi menjauhkan diri dari rumah Bapa. Jadi seperti kita menjauhkan diri dari kesatuan. Dan oleh karena itu kita jadi rentan terhadap iblis yang sedang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau petobat baru, dia ibadah sesekali, ya karena dia petobat baru. Tetapi kalau dia seorang pelayan, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, lihat di ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, kaitannya dengan jangan menjauhkan diri di ayat 25. Sebab kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kebenaran apa? Yaitu ibadah itu penting, ibadah itu mengandung janji, ibadah itu adalah worship, ibadah itu fokus pada Yesus, ibadah itu sifat personal dan sifatnya korporat, dan sifat dari ibadah itu jasmani dan rohani. Jadi kebenaran setelah kita tahu, kita tidak boleh sengaja. Kita tidak boleh dalam konteks ini kita punya hati tahu bahwa kita bisa ibadah, tapi kita lebih bersyukur kalau kita dapat alasan untuk tidak. Nah, itu sebabnya ayat ini tegas, jangan menjauhkan diri. Karena orang lain, ya mungkin ada orang tidak ibadah karena dilarang orang lain. Itu bukan menjauhkan diri, tapi dijauhkan karena orang lain. Karena ada yang suami melarang istri ibadah, ya itu di luar aturan ini. Ada orang dilarang ibadah oleh karena alasan-alasan berbeda kepercayaan. Orang dilarang sampai tidak bisa ibadah, itu beda. Dalam konteks Ibrani ini kita punya kesempatan tidak dilarang, kita punya keleluasaan, tidak ada pembatasan, tapi orang-orang tertentu menjadikannya sebuah kebiasaan untuk tidak datang. Haleluya. Saudara menangkap pesan ini? Jangan menjauhkan diri. Jangan melepaskan diri. Jangan memisahkan diri apapun alasannya. Walaupun alasan tertentu dapat diterima, ya. Masih ingat ada perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih? Tuhan mengundang, mari datang ke pesta. Ada yang bilang, aku baru beli lembu, aku baru beli ladang, aku baru kawin, aku baru, pokoknya semua baru-baru itu. Jadi orang yang baru beli ladang, saudara, dia punya usaha baru. Ada yang baru beli lembu, kalau sekarang baru beli mobil, Morayan. Nah, oleh alasan-alasan yang sebenarnya bisa diatur, bisa ditunda, bisa disisihkan, bisa disiasati, kemudian kita tidak bisa datang bersekutu secara fellowship, itu yang kena pada ayat ini. Jangan jangan menjauhkan diri. Apalagi kalau faktor itu adalah faktor kebiasaan yang namanya rasa malas misalnya. Saya percaya jemaat-jemaat ini tidak ada yang malas ya. Tapi kalau kita terjangkit dengan perasaan malas, itu sangat berbahaya. Berbahaya karena tidak mungkin orang malas disebut setia. Masih ingat ya, pada perumpamaan tentang talenta, Tuhan bilang, kau hambaku yang jahat dan malas.
hamba yang malas dan jahat itu sama ya. Jadi orang malas ibadah bisa dikategorikan jahat di mata Tuhan atau sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan. Nah, kualitas dosa seperti ini, ayat ini bilang tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu karena sudah jadi kebiasaan dan sengaja. Lihat, kebiasaan dan sengaja itu merupakan akumulasi daripada sikap tidak memahami pentingnya ibadah. Kalau kita rasa pergi beribadah, kita pulang tidak dapat apa-apa, itu bukan Tuhannya yang kurang hebat, bukan pengkhotbahnya yang kurang dahsyat, tapi hati kita yang kurang connect frekuensinya. Kalau saudara mendengarkan sebuah radio, saudara tidak bisa mendengar. Kenapa tidak kedengaran? Karena frekuensinya tidak kena. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, frekuensinya harus kena. Tadi di penjelasan awal saya bilang ibadah kita fokusnya adalah Yesus. Kalau kita ibadah fokusnya hanya untuk supaya pendetaku lihat saya ibadah, itu fokus yang salah. Kalau saya pergi beribadah karena di rumah ada orang lebih daripada sepi, saya ikut ibadah, itu fokus yang salah. Saya pergi ke ibadah karena kalau saya tidak ibadah, nanti apa kata orang? Nah, itu fokus yang salah, motif yang salah. Nah, kalau kita ibadah, supaya kita dapat sesuatu, karena ada banyak orang, saya ke ibadah tidak dapat apa-apa. Yang salah, sudah pasti bukan Tuhan. Sudah pasti bukan hadirat yang salah. Kita punya frekuensi yang tidak kena. Sebab kalau kita datang pada Tuhan untuk sesuatu, bukan Yesus, maka kita akan pulang kecewa. Tapi kalau kita ibadah karena saya cinta Yesus, saudara pulang pasti diberkati. Jadi saudara-saudara, jangan menjauhkan diri agar kita jangan jadi seperti domba yang terhilang, domba yang tersesat, domba yang tercecer, seperti koin yang tercecer, seperti anak yang terhilang jauh dari rumah Bapa. Di rumah Bapa ada makanan, di rumah Bapa ada pesta, di rumah Bapa ada pakaian, tapi jauh dari Bapa, sampai mau makan ampas makanan babi pun tidak diizinkan. Jadi menjauhkan diri itu berbahaya. Katakan bersama saya, menjauhkan diri itu berbahaya. Menjauhkan diri dari ibadah ya. Menjauhkan diri dari ibadah itu berbahaya. Jadi ketika kita lihat ayat ini, saya tekan di sini karena ini pesan yang Tuhan taruh pada saya. Janganlah kita menjauhkan diri. Pak Pendeta, Pak Gembala, saya setiap hadir saya tidak jadi berkat. Tidak rasa berkat. Itu saya bilang tadi karena fokusmu salah. Engkau lihat orang lain, kau lihat kekurangan orang lain, mungkin engkau ketemu musuhmu di gereja, makanya kita perlu berdamai. Engkau tidak dapat berkat karena engkau hanya menilai orang, nyanyinya false, musiknya tidak merdu, AC-nya mati, suasananya panas. Nah, saudara-saudara, fokus seperti ini akan membuat kita kehilangan berkat. Tapi kalau kita datang pada Tuhan dengan fokus pada Yesus, kita fokus melihat hal-hal spiritual, hal-hal rohani dalam ibadah, kita tangkap firman sebagai makanan rohani, kita tidak akan pulang kosong. Dan minggu depan kita akan lebih bergairah lagi. Jadi menjauhkan diri adalah sebuah hal yang perlu kita tinggalkan kalau sudah jadi kebiasaan. Haleluya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Jadi kalau kita jauh, kita tidak akan tenang. Orang yang jarang ibadah, pernah diteliti di Amerika, bahwa orang yang lebih sering ibadah, orang yang lebih rajin berkumpul, saya bicara ibadah fellowship ya, ibadah bersama, mereka punya tingkat kesehatan jantung lebih baik ya. Orang yang lebih sering ibadah bersama, tingkat kesehatan jantungnya lebih baik. Saudara boleh cari di internet. Jadi ini bukan cerita karang-karang atau bohong-bohong. Jadi pesan Tuhan adalah jangan orang lawan bilang jangan angko jauh dari Tuhan ya, betul. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah apapun alasannya, kecuali saudara sudah saya jelaskan di awal, memang tidak bisa apa-apa ini saya gembala. Oke, itu
Tuhan pun memahami, Tuhan pun mengerti. Tapi ada orang yang sementara sakit, panas, lemah, tapi dia pergi ibadah, dia pulang sehat. Bukankah di dalam ibadah ada kuasa ya? Ada kuasa dalam ibadah. Ibadah itu mengandung janji. Janji kesembuhan, janji pemulihan, janji damai sejahtera. Jadi poin yang saya bagikan yang pada ayat 25 yang pertama, jangan jauhkan diri dari ibadah. Apapun alasan, kalau masih boleh berusaha, berusaha. Karena cari Tuhan maka engkau akan hidup, itu ayat yang sangat kita percayai. Cari Tuhan maka engkau akan hidup. Kalau saya putar, tidak usah cari Tuhan maka engkau akan mati. Ya, itu sederhananya ya. Jadi kita cari Tuhan dan jangan jauhkan diri. Kayak kita jadi seperti domba, seperti anak yang terhilang, seperti koin yang the lost coin, the lost sheep, the lost son. Kita tersesat karena kita seperti tentara tapi tidak punya kesatuan. Kita seperti murid tapi kita ada di jalanan. Kita seperti anak tapi kita tidak ada di rumah. Akhirnya kita kehilangan fasilitas. Kita kehilangan empuknya bantal. Waktu kita mau tidur, kita terpaksa tidur di emperan toko dengan beralaskan kardus. Kita makan dari sisa-sisa makanan karena kita tidak punya apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak ada damai, kita tidur, sandal kita diambil orang karena kita tidur di jalan. Kita tidak punya rasa aman, orang bisa mempermainkan kita di jalan sana. Tapi kalau kita ada bersekutu, 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Nah, di mana Tuhan ada, tidak mungkin ada pencuri kan? Di mana Tuhan ada, di sana pasti ada makanan. Di mana Tuhan ada, di sana pasti ada damai sejahtera. Oke. Jadi poin di ayat 25 ini, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang kedua adalah kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Perhatikan, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita ini adalah kumpulan anak-anak kerajaan Allah. Ada orang, saudara, kalau maaf ya, arisan dia suka hadir. Kalau kongko-kongko dia suka hadir. Kalau klub-klub dia rajin hadir. Apalagi kalau dugem-dugem dia suka hadir. Jadi dia bilang, saya suka hadir tapi bukan pada pertemuan ibadah. Tapi pertemuan kongko-kongko menyanyi sampai pagi. Jadi ini pertemuan yang harus kita tidak boleh jauhi adalah ibadah ya. Ibadah bro, bukan pertemuan santai-santai. Bukan pertemuan hanya sekedar makan-makan. Sekedar bertemu-bertemu. Jadi fellowship di sini adalah fellowship in worship. Fellowship in worship, praise and worship. Jadi ada spiritual ya, spiritual impact. Jadi ada dampak rohani yang kita dapat lewat ibadah kita. Jadi ibadah kita maksudnya ibadah yang pusatnya adalah Yesus. Kita kan gereja, kita tubuh Kristus, kepalanya adalah Kristus. Jadi kalau pertemuan kita bukan pertemuan seperti yang Kristus mau, maka bukan itu yang akan yang mendatangkan berkat. Jadi jangan jauhkan diri, poin 1. Tapi jangan jauhkan diri dari mana? Dari ibadah, dari ibadah-ibadah kita. Sebab ada ibadah yang lain. Ibadah yang lain maksud saya adalah mereka berkumpul hanya ibadah 1-2 menit, tapi santainya berjam-jam. Ibadah yang kita maksud adalah Yesus yang menjadi pokok penyembahan. Jadi kita menyembah Tuhan lama-lama, kita mendengar firman lama-lama, itu berarti ibadah kita. Kalau ibadah yang lain adalah ibadah atau firman pujian hanya ditempel saja. Acara makannya lebih banyak, acara santainya lebih luas. Tapi ibadah kita beda ya. Ibadah kita pusatnya, fokusnya adalah Yesus. Nah itulah yang tidak boleh kita jauhi. Harus selalu kita berusaha ya. Saudara-saudara, saya melihat satu fenomena. Kalau jalan-jalan, santai-santai, tamasya, orang suka ya.
Kalau ibadah padang, orang berlomba-lomba karena lebih banyak gamenya, refreshingnya, olahraganya, atau tamasyanya, mandi pantai. Itu bukan sebuah kesalahan, tetapi kalau itu menjadi satu yang menarik kita, sementara ibadah dalam penyembahan, ada doa, ada nyanyian, ada firman yang lama, kemudian itu tidak menarik bagi kita, maka kita salah dalam hal cara beribadah. Jadi jangan jauhkan diri, walaupun di ibadah kita harus menyanyi lama, harus kita menyembah lama, kita harus berdoa lama, kita harus dengar firman lama, karena memang itu Tuhan mau. Lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Lebih baik 1 hari di pelataran Allah, di halaman saja, 1 hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, di tempat lain itu bisa masuk ke tempat tamasya, tempat santai, tempat cuci mata. Saudara-saudara, mari kita jujur ya. Kalau saudara pergi cuci mata di mall jam 12 siang, tiba-tiba saudara, jam 9 malam kote ini. Saudara cuma putar-putar, jalan-jalan. Jam 12 siang saudara dalam mall, karena tidak kelihatan matahari. Nah, tiba-tiba saudara sadar sudah jam 9 malam. Tapi orang tidak gelisah ya. Orang tidak gelisah. Tapi kalau di ibadah saudara sudah 2 jam setengah, ada berapa orang gelisah? Kita tidak boleh sama dengan kebanyakan orang. Kita harus berubah, karena yang paling penting bukan tubuh, bukan jiwa, tapi paling penting ibadah kita adalah roh kita. Roh kita itu berhubungan dengan Tuhan lewat praise and worship. Dan roh kita diberi makan lewat firman yang keluar dari mulut Allah. Roh kita butuh makan. Kalau bisa 4-5 jam kita di mall tanpa bosan, seharusnya lebih daripada itu kita tidak bosan di ibadah. Kita tidak bosan dengarkan firman. Walaupun dari pendeta yang sama, dari orang yang sama, kita tidak bosan dengan Alkitab yang sama, dengan ayat-ayat yang sama. Dan kita tidak bosan karena yang kita beri makan adalah roh kita. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan menjauhkan diri, jelas. Kemudian dalam hal, jangan jauhkan diri dari ibadah-ibadah yang ibadah kita. Ibadah kita artinya ibadah yang fokus kepada Kristus. Ibadah yang fokus membangun manusia roh kita. Saya pernah beberapa kali diundang ibadah, pimpin ibadah, tapi ibadahnya singkat saja Pak Pendeta ya. Karena sesudah ini kami ada acara. Kami ada acara makan-makan, jadi ibadahnya ibadah singkat. Pendetanya hanya doa, nyanyi 1 lagu, kemudian firman 10 menit, habis itu makan. Saya hitung jam makannya 2 jam. Ini saya sudah pernah alami. Bukan ibadah itu yang Tuhan mau. Ibadah kita yang betul-betul ibadah kita adalah kita dan sesama anak Tuhan yang lain bersama Yesus. Jadi intinya, pusatnya adalah Yesus, bukan acara yang lainnya. Sehingga saudara-saudara, akhirnya orang pulang tidak dapat apa-apa manusia roh. Saudara, kalau saudara menghadapi masalah, walaupun saudara makan banyak itu tidak akan mengatasi masalah. Saudara sudah makan dengan makanan paling enak, tapi bukan makanan itu yang akan membuat saudara bisa kuat menghadapi masalah. Tapi kalau roh saudara punya roh, dikasih makan firman sebanyak-banyaknya, itulah yang akan membuat saudara kuat ketika menghadapi persoalan hidup. Ketika saudara dihina, difitnah, ketika saudara ditekan, ketika saudara ditelantarkan, saudara disolimi, maka roh saudara yang telah diberi makan dengan firman yang banyak lewat ibadah kita itulah yang akan menolong, seperti Daud ditolong menghadapi Goliat, seperti Daniel ditolong menghadapi goa singa, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika berhadapan dengan api. Saudara makan banyak tidak bisa mematikan api kan? Kalau saudara sudah jalan cuci mata 1 hari, saudara cuci mata, dan kemudian ibadah, saudara gelisah karena ibadahnya panjang, itu jalan-jalan itu tidak akan menolong kita waktu kita lagi galau. Tidak akan bisa menolong kita kalau kita ada masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Tapi kalau roh kita kuat, karena ibadah kita, intinya kita dengar firman, kita kasih makan manusia roh kita,
Itu yang akan membuat kita ketika ketemu iblis lari. Karena iblis tahu siapa saudara ya. Tuhan Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu juga aku kenal, kamu banyak makan firman. Tapi kalau ibadah kita hanya ibadah sambil lalu, firmannya tidak diperhatikan, firmannya tidak menjadi sesuatu yang kita bergairah mendengar. Kita lebih tertarik mendengarkan Tukul Arwana atau stand up komedi, kita bergairah mendengar. Sementara kita dengar firman kita kurang bergairah, maka roh kita akan lemah. Nah, itu sebabnya jangan menjauhkan diri, satu. Kedua, pertemuan ibadah kita itu bukan ibadah duniawi. Ada ibadah duniawi, saudara. Ya, kalau saudara mau cari tahu apa ibadah duniawi, ada banyak, tapi tanpa bermaksud menghakimi ya. Ibadah hanya sebagai bagian daripada acara. Sebagai daripada orang bilangnya, nah, ibadah lebih baik ada pendeta. Bukan ibadah seperti itu yang perlu kita perlu selalu setia ke dalamnya. Ibadah yang dimaksud adalah roh kita kontak dengan roh Tuhan. Spirit kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Roh kita banyak makan firman. Itu ibadah yang dimaksud di Ibrani pasal 10 ayat 25. Bukan ibadah singkat, walaupun itu saat-saat tertentu orang cuma baca ayat, doa pendek karena makanan sudah ada di depan meja, bukan? Saya tidak bermaksud menyalahkan itu, tapi itu bukan ibadah kita. Ibadah kita adalah fokus memberi makan manusia roh kita, sehingga ketika kita galau kita bisa mengatasinya. Ketika kita menghadapi masalah, ibadah itu mengandung janji. Mengapa ibadah kita tidak punya kuasa? Karena ibadahnya, firmannya hanya sekedar, firmannya hanya disisipkan. Tetapi tidak, kita punya ibadah adalah manusia roh kita kontak dengan roh Tuhan melalui praise and worship, dan kita makan firman yang keluar dari mulut Allah melalui firman yang disampaikan, yang betul-betul dari seorang yang berbeban membangun manusia roh kita, yang dengan firman orang itu pengen mendewasakan roh kita. Itu yang dinamakan ibadah kita ya. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, saya sampai di poin ketiga saja ya. Kebiasaan tidak ibadah adalah kebiasaan buruk ya. Kebiasaan tidak ibadah adalah kebiasaan yang tidak lumrah. Kebiasaan suka tidak ibadah, tidak rasa bersalah saat tidak ibadah, itu adalah kebiasaan yang buruk. Ya, saudara masih ingat ya, saudara, kebiasaan buruk merusak kelakuan yang baik. Kalau memang hidup kita, saudara, selalu kita bawa di bengkel, ibarat mobil, kita bawa di bengkel, otomatis saudara, walaupun kita peot sana, peot sini, ya kadang-kadang gereja aliran Pentakosta karismatik, orang bilang kamu ibadah ribut sekali kah? Ribut, toki sana, toki sini, rame pokoknya. Tidak masalah, yang penting waktu kita masuk mungkin agak peot-peot sedikit, tapi waktu kita keluar kita bisa dibentuk oleh firman jadi mulus kembali, yang bengko-bengko keluar jadi tre, daripada ibadah yang tidak mengubah kita. Ya hanya sekedar ibadah, kita yang bengko masuk bengko, keluar masih tetap bengko juga, yang bopeng-bopeng masuk bopeng, keluar tetap bopeng. Nah, kita punya ibadah tidak boleh jadi kebiasaan, dan kemudian jangan ada jemaat, apalagi pelayan ya, pelayan yang rasa tidak bersalah walaupun tidak ibadah. Saudara-saudara, saya ini seorang yang cinta kampung ya, semua orang punya kampung. Pulang kampung itu bagus, pulang kampung itu baik, tapi jangan gara-gara pulang kampung saudara tidak ibadah ya. Saudara alasan pulang kampung tapi di kampung tidak tahu ada ibadah atau tidak ya, apalagi kalau pelayan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan kasih ingat, jangan ikuti kebiasaan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kebiasaan apa? Kebiasaan tidak ibadah. Kebiasaan tidak ibadah akan berdampak pada masa depan. Saudara, ada satu contoh generasi, ada dua keluarga yang saya nanti pada kesempatan lain saya akan bagikan.
Ada seorang ibu bernama Ida Teik, dan ada seorang ibu yang lain keturunan dari Jonathan Edward. Mereka punya kualitas ibadah berbeda. Satu lau-lau, satu sungguh-sungguh. Tapi dari keturunan setelah dievaluasi, keturunan orang-orang yang beribadah berbeda. Ada yang jadi pejabat, ada yang menjadi presiden. Itu keturunan Edward, ada jadi presiden, ada hakim, ada jaksa, ada kepala daerah. Tapi yang saya sebut tadi Ida Teik ini, dia punya keturunan, ini terjadi di Amerika. Ada pamabo, ada pelacur, ada sekian banyak yang koruptor, penjara. Jadi orang-orang tua yang rajin ibadah berdampak pada keturunan. Kenapa? Karena Tuhan bilang ibadah mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Coba sudah perhatikan kalau sudah punya orang tua dan anak-anak rajin ibadah. Perhatikan masa depan mereka. Perhatikan keturunan mereka, pasti berbeda, ya. Pasti berbeda. Walaupun orang ini tidak sebaik orang lain, tapi kalau kita orang setia, tidak jauhkan diri dari ibadah, dan ibadah kita fokus pada Yesus, dan kita tidak ikuti kebanyakan orang yang malas ibadah, saya yakin ke depan hidup kita akan berubah. Hidup kita akan berbeda, karena ada sorga yang akan membackup orang-orang ini. Orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan mereka akan dapat upah. Mungkin tidak di masa kita, anak cucu kita yang akan menikmatinya. Saudara, saya tantang saudara, perhatikan orang-orang. Perhatikan orang-orang, perhatikan keluarga-keluarga yang malas ibadah dengan yang rajin ibadah. Saya tidak bermaksud bahwa yang rajin ibadah pasti sudah bagus semua, pasti masih ada kurang-kurangnya. Tapi kalau kita setia ibadah, rajin ibadah, tidak jauhkan diri dari ibadah, coba sudah perhatikan keturunannya seperti apa. Jangan jauh-jauh, saudara-saudara. Orang yang pegang-pegang opo-opo madiara, orang-orang yang tidak suka ke gereja, pegang pokos-pokos, lihat keturunannya. Sudah pasti berbeda. Tapi orang yang selalu di hadirat Tuhan, selalu ada ibadah, selalu merasakan hadirat Tuhan, selalu praise and worship, dan suka sekali dengan firman, perhatikan keturunannya, pasti berbeda, ya. Saya berani jamin bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Bahwa kalau kamu beribadah kepada Tuhan, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit akan dilalukan. Semua orang pernah sakit, tapi orang yang beribadah, dia punya sel imunnya lebih kuat, lebih sehat. Tapi saya tidak bermaksud mengatakan orang yang malas ibadah lebih kurang. Tapi sudah saya bilang tadi, di Amerika pernah diteliti, ya, bahwa orang-orang yang rajin ibadah, tingkat kesehatan jantungnya lebih baik dari orang yang malas ibadah. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi kalau saudara dengar firman ini, saya percaya Roh Kudus akan mengerjakannya. Tuhan yang tetapkan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini merupakan aksioma, satu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, karena kebenarannya berlaku universal di mana-mana. Ya, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Saya sudah bilang tadi, coba kita putar. Tidak usah cari Tuhan, maka kamu akan mati. Memang masih nafas, tapi usaha mati, rumah tangga tidak ada damai sejahtera, mati, ekonomi mati, semua karir mati. Kenapa? Tidak cari Tuhan. Tidak cari Tuhan dalam arti tidak anggap ibadah itu penting, ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memang ada orang ibadah tapi hidup masih tidak benar. Tapi saya belum bahas soal itu. Tapi intinya adalah jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kemudian jangan jauhkan diri dari ibadah kita. Kita artinya ibadah yang isinya fokusnya adalah Tuhan Yesus. Kemudian jangan ikut kebiasaan orang. Orang lain bilang begini, sama saja, ke gereja tidak gereja, buktinya, tunggu dulu. Ini dunia bukan hanya hari ini. Masih ada hari esok, hari lusa, ada bulan depan, ada tahun depan. Saudara akan lihat, Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah bohong. Dia lihat keturunan orang-orang yang mencari Tuhan akan berbeda dengan keturunan orang-orang yang lalai cari Tuhan. Satu waktu, saudara ingat ada ayat yang sangat jelas,
Maleakhi 3:18, satu waktu akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan biarkan anakmu malas ibadah. Jangan biarkan suamimu malas ibadah. Sudah, biarlah Bapak Pendeta, nanti saya. Nah, tidak, keselamatan itu pribadi ya. Keselamatan itu pribadi. Kalau istri masuk surga, suami tidak bisa bonceng. Kalau suami masuk surga, istri tidak boleh berbonceng. Walaupun selama di dunia, aku bonceng terus kemana-mana. Ya, saudara-saudara, saudara tidak bisa saling boncengan. Jadi, kalau ada anak malas ibadah, lebih baik dia ditegur sekarang daripada dia menangis di masa depan. Lebih baik dia didisiplin sekarang daripada dia meraung-raung seperti Esau yang kehilangan kesempatan kedua karena telah memandang rendah apa yang Tuhan anggap penting. Jadi kalau saudara dan saya tangkap ini firman malam ini, saudara capek-capek ibadah itu tidak sia-sia. Saudara, orang bilang, mana serupa pendeta jo tiap minggu pergi ibadah. Yo, daripada orang ngana rupa pok-pok, lebih baik rupa kita. Biar hari-hari di gereja. Karena ini merupakan hal yang penting bagi saya. Karena saya akan lihat, mungkin saya tidak alami di hidup saya sekarang, tapi saya akan lihat di generasi sesudah saya. Di generasi sesudah saya akan ada perbedaan. Saudara mungkin tidak punya anak atau belum punya anak, tapi saudara punya anak-anak rohani. Saudara akan lihat bedanya. Akan ada generasi sesudah kita, generasi yang takut Tuhan, generasi yang cinta Tuhan, karena mereka tidak menjauhkan diri. Walaupun memang tidak mudah meyakinkan pada orang, tapi tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti, ingatkan pada orang. Ayo ibadah itu, cari Tuhan itu lebih penting daripada apapun. Sekali lagi, lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik ada di pelataran, masih di halaman, belum ruang suci, belum ruang maha suci, tapi quality ada di halaman saja, sudah lebih hebat daripada 1000 hari atau 3 tahun. Gaji 3 tahun, masih lebih 1 hari ada dalam hadirat Tuhan, dalam komunitas ibadah bersama, nilainya jauh lebih tinggi. Dan saya percaya sudah menangkap firman ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Jadi penting sekali kita menghargai ibadah menurut Ibrani 10 ayat 25. Amin. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Sama-sama, lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Besar anugerah
tinggi sekali besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Bapak berdoa buat seluruh jemaat dan pemirsa yang mengikuti acara ini, biar mereka tetap strong, tetap akurat dalam Tuhan. Ketika kami masih ada hari ini, apapun keadaan kami di masa lalu, kalau kami masih hidup hari ini, itu berarti masih ada harapan, masih ada kesempatan memperbaiki apa yang harus kami bangun kembali. Kami yakin ibadah itu penting, ibadah itu berarti bagi Tuhan. Kami akan membangun komitmen-komitmen yang lebih baik lagi, komitmen yang lebih kuat, lebih strong lagi. Kami akan menjadi umat penerobos dan tidak akan menyerah pada keadaan, tidak akan menyerah kepada keterpurukan, tidak akan menyerah pada keterbatasan, bahkan pada sakit penyakit sekalipun. Kami tidak akan menyerah, karena Yesus berjanji kami akan lebih dari para pemenang. Hamba berdoa untuk anak Jonathan Barautu, Tuhan jamah sembuhkan anak ini total, pulih dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk orang tua kami, Mami Teresa Longkutoi, Tuhan kekuatan baru, tulang-tulang, urat, saraf, otot, sendi-sendi di bagian kaki, pangkal paha disembuhkan, dipulihkan oleh bilur-bilur Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi. Karena orang tua kami ini begitu selalu sukacita ibadah, sukacita cari Tuhan. Tuhan janji kami akan melihat roti diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilalukan karena Tuhan yang berjanji. Kami memintanya dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Masya Mawikere Mabusung di Manado. Tuhan, bagian tulang, otot, saraf, pembuluh darah yang terganggu karena ada jantung, apa berdoa oleh bilur-bilur Yesus, pulih, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dipulihkan oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang bekerja, usaha-usaha mereka diberkati Tuhan, usaha-usaha mereka dibuka-buka jalan oleh Tuhan. Yang lemah jadi kuat, yang tidak ada damai diberi damai oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang belum ada pekerjaan diberi pekerjaan, yang sudah punya pekerjaannya dilimpah-limpahkan berkat. Hamba berdoa Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ikut acara ini, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Jiwa-jiwa bertambah di jemaat, jemaat-jemaat makin dewasa bertumbuh, makin kuat dalam Tuhan. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Kau menjawab doa-doa ini Tuhan. Pintu sorga terbuka bagi kami. Open heaven. Double dekade ke depan, open heaven terjadi bagi jemaat GBI Tiberian Tulan Manado. Semua yang berusaha terus berjuang strong dan akurat dengan Tuhan akan mengalami open heaven, akan mengalami penghiburan dari Tuhan. Terjadilah mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai bertemu pada hari Sabtu dalam doa dan puasa di keluarga Puerto Pinanggal jam 1 siang, dan seluruh pelayan-pelayan altar, terutama juga yang akan persiapan KKR pada 13 Desember
untuk terus mempersiapkan diri dalam doa, puasa, dan komitmen hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dari Lamongan kami ucapkan selamat malam dan shalom.